Bentar ya. Oke. Oke, baik kita lanjut ya, Bapak Ibu. Nah, selain saudara kandung itu kemudian ada saudara sebapak ya. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa yang saudara sebapak di antara 1 sampai 6 itu adalah yang pertama 1 dengan 3. Ya, jadi 1 dan 3, kemudian 1 dengan 4, lalu 2 dengan 3, dan 2 dengan 4 ya. Jadi saudara sebapak berarti ada seorang laki-laki. Nah, laki-laki itu adalah A ya. Jadi A itu menikah 2 kali. Jadi istri pertama ya, lahirlah 2 orang anak, 1 dan 2. Lalu istri kedua lahir juga 2 orang anak, 3 dan 4 ya. Seperti itu 3 dan 4. Maka anak-anak dari istri pertama satu hubungannya dengan anak-anak dari istri kedua. Jadi 1 dengan 3 ya, 1 dengan 3 seperti ini. Kemudian 1 dengan 4. Lalu 2 dengan 3, 2 dengan 4 ya. Maka disebut satu saudara sebapak dengan 3, satu saudara sebapak dengan 4. Demikian juga ya, 2 dengan 3, 2 dengan 4. Itu disebut dengan sebagai saudara sebapak. Nah, kemudian yang terakhir adalah saudara seibu. Jadi saudara seibu ini adalah kebalikan dari saudara sebapak. Jadi kalau saudara sebapak itu lahir dari bapak yang sama, ibu yang berbeda. Nah, sebaliknya saudara seibu itu lahir dari ibu yang sama tetapi bapak yang berbeda. Silakan Bapak Ibu, boleh diaktifkan mic-nya? Ya, boleh silakan. Boleh direspon. Kira-kira yang saudara seibu di sini yang mana? Ayo, boleh silakan diaktifkan mic-nya. Saudara seibu. Yang mana Satu kira-kira dan saudara lima, seibu? Ustaz. 1 dan 5. 1 dengan 5. Oke, baik. Terus satu dua dengan dan lima. 2 dengan 5. 6. Ya, 1 dan 5, 1 dan 6. Lalu kemudian 2 dan 5. Kemudian 2 dan 6 ya. Jadi 2 dan 6. Nah, inilah hubungan saudara kandung, sebapak, dan saudara seibu. Nah, sekarang kita coba buat contoh kasus ya Bapak Ibu. Misalnya yang meninggal adalah nomor satu ya. Nomor satu ini jadi mayit dan mau kita bagikan harta warisnya. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita data dulu calon ahli waris dari golongan saudara. Nah, kira-kira satu ini saudara kandungnya siapa? 2. Dua ya. Saudara kandungnya dua. Saudara sebapaknya. Saudara sebapaknya siapa? Satu ini. Oke, boleh silakan. Kira-kira saudara sebapaknya siapa? Kalau 3 dan yang 4. 3 dan 4. Oke, baik. Saudara seibunya siapa? 5, 5 dan 6 6. ya. Oke, baik. 5 dan 6. Oke, baik. Nah, sekarang misalnya ya. Misalnya yang meninggal adalah 3. Ya, 3 yang menjadi mayit. Ya. Lalu kemudian 6 ya, si 6 ini datang menuntut untuk diberikan juga harta waris. Nah, pertanyaannya apakah 6 ini berhak menuntut harta waris ketika 3 yang meninggal? Udah, Ya, Tidak. udah. Ustaz, tidak. Tidak. Ya, tidak. Kenapa tidak? karena tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan saudara. Nah, betul ya. Karena Nasab. tidak ada hubungan saudara atau hubungan nasab ya. Jadi tidak ada hubungan saudara baik yang kandung, sebapak atau seibu. Nah, gitu ya. Jadi tidak mendapatkan bagian harta waris karena Anda tidak ada hubungan nasab. Nah, sekarang kalau yang meninggal itu adalah B. Ini yang meninggal, yang jadi mayit. Kira-kira anaknya yang berhak mendapatkan harta waris siapa saja? 1, 2, 1, 2, 5, dan 6. 1, 2, 5, dan 6 ya. Jadi anak yang lahir dari B itu siapa? 1, 2, 5, 6 5, ya. 6. Nah, gitu ya. Jadi anak yang lahir dari B. Oke, gitu ya. Kalau yang meninggal C, anak yang dapat harta waris siapa saja?
Ya, 3 dan 4 saja ya. Karena ini saja yang lahir dari sini, yang punya hubungan nasab terhadap anak. Nah, seperti itu ya. Oke, baik. Eh, Kami rasa ini cukup ya untuk hubungan saudara ya. Nah, berikutnya yang menjadi calon ahli waris itu adalah anak dari saudara. Nah, siapa itu? Adalah anak laki-laki dari saudara kandung dan anak laki-laki dari saudara sebapak ya. Nah, gitu ya. Jadi, mayit itu punya saudara kandung laki-laki, yang laki-laki saja. Lalu kemudian saudara laki-lakinya punya anak laki-laki. Nah, kira-kira antara mayit ini dengan yang di bawah sini namanya apa? Dengan ini? Apa? Ini apanya mayit nih? Namanya apa nih? Terhadap Ponaan. mayit. Namanya adalah keponaan. Ya, betul. Jadi Nah, ini adalah keponaan ya. Jadi keponaan itu termasuk calon ahli waris ya. Baik keponaan dari jalur saudara kandung laki-laki maupun dari jalur saudara sebapak laki-laki. Oke, baik. Berikutnya adalah paman. Nah, paman yang termasuk calon ahli waris itu hanyalah paman kandung dari jalur bapak dan juga paman sebapak dari jalur bapak. Lalu kemudian anak laki-laki paman, ya, baik yang kandung maupun sebapak. Jadi mayit punya bapak kandung, lalu bapak kandungnya punya saudara laki-laki, ya, kita sebut sebagai paman, lalu paman itu punya anak laki-laki. Nah, kira-kira antara mayit dengan ini itu apa namanya hubungannya? Mayit ke sini, Pak Pak D. Pak deh. Jadi mayit punya bapak, bapaknya punya saudara kandung laki-laki ya. Lalu anak laki-laki dari Pak D-nya atau Pak Oh, L-nya, iya. Berarti ini adalah ya betul sepupu ya. Jadi sepupu itu termasuk calon ahli waris ya, baik dari jalur paman kandung maupun dari jalur paman sebapak ya. Dan yang terakhir itu calon ahli waris adalah laki-laki atau perempuan yang membebaskan mayit dari perbudakan. Ya, jadi misalnya dulunya mayit ini seorang budak, lalu dibebaskan oleh seseorang, baik yang ini laki-laki atau perempuan, maka ketika dia meninggal dan tidak ada lagi ahli warisnya yang hidup, maka hartanya diberikan kepada yang membebaskannya. Nah, sehingga dalam ilmu waris itu ada 3 sebab kita bisa mendapatkan harta waris ya. Yang pertama sebab karena ikatan pernikahan, nah itulah istri maupun suami. Ini bisa mendapatkan harta waris karena sebab ikatan pernikahan. Yang kedua karena sebab adanya membebaskan budak. Nah, ini dia ya. Kemudian yang lainnya ini adalah sebab karena ada hubungan nasab ya. Siapa itu bapak ya, ibu, kakek dan anak. nenek, anak ya, saudara, keponakan ya, paman dan sepupu. Nah, itu semua karena hubungan nasab. Nah, seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, oke. Ini adalah calon ahli waris. Nah, kira-kira kalau kita gambarkan seperti ini, apakah bisa diingat kira-kira? Mudah diingat dibandingkan dibuat list, Bapak Ibu? Ya, lebih mudah seperti ini ya. Insya Allah Oh, pengalaman kami mengajarkannya di training ataupun di mentoring itu biasanya kita buat seperti ini cukup diulangi 3 kali saja ya. Itu sudah diingat ya, sudah diingat 25 orang calon ahli waris ini. Ini totalnya 25 orang semua. 15 laki-laki dan 10 perempuan. Nah, seperti itu ya. Nah, berikutnya, setelah kita tetapkan siapa calon ahli waris, maka selanjutnya kita tetapkan porsinya ya. Nah, untuk menetapkan porsi waris, maka kita juga bisa membuatnya dengan teknik mind mapping ya. Jadi karena pembahasannya cukup panjang, maka kami cukup tampilkan saja ya. Jadi porsi waris itu seperti ini. Jadi masing-masing calon ahli waris, bagian warisnya itu seperti ini ya. Jadi misalnya istri itu bisa mendapatkan bagian kalau bukan seperempat atau seperlapan. Kalau suami kalau bukan setengah itu seperempat ya. Nah, nanti secara detail itu nanti akan ada sesi tersendiri untuk kemudian kami mengajarkannya bagaimana teknik mudah mengingat porsi ini tanpa perlu dihafal juga. Cukup dengan teknik mind mapping ya. Nah, itu tahapan kedua ya, kita tetapkan berapa porsinya. Nah, kemudian tahapan yang ketiga adalah
kita tetapkan ahli waris yang terhalang. Nah, untuk menetapkan ahli waris yang terhalang, maka kita juga menggunakan teknik mind mapping. Sampai kemudian setelah itu kita lakukan perhitungan matematika, ya. Jadi kalau melakukan perhitungan matematika, tekniknya itu seperti ini juga ya. Jadi nanti kasusnya itu kita buat dalam bentuk bagan-bagan dulu seperti ini, lalu kemudian kita tentukan berapa porsi yang tepat, lalu kemudian kita hitung secara matematika. Jadi namanya teknik mempelajari ilmu faraid dengan teknik mind mapping. Jadi kita tidak hafal ya, tapi cukup dibuat bagan-bagan seperti ini saja. Dan insya Allah ini mudah diingat ya. Karena apa? Karena kita petakan di pikiran kita. Nah, metode apa yang kita gunakan untuk mempelajari ini? Maka kami salah satunya itu menggunakan metode dengan teknik mentoring ya. Jadi ada sebenarnya beberapa teknik kami mengajarkannya. Ada tekniknya itu belajar 1 hari, namanya bisa menghitung waris dalam 1 hari. Nah, kita bentuknya training 1 harian ya. Nah, tapi juga terkadang yang mau belajar ini sibuk ya, sibuk sehingga tidak punya waktu kalau harus belajar 1 harian. Nah, sehingga kami kemudian membuat format dalam bentuk mentoring, ya, bentuk mentoring formatnya. Kenapa? Karena ternyata banyak juga yang tertarik belajar, tapi kemudian terkendala oleh waktu. Kenapa? Karena mungkin ada yang kuliah, ada yang bekerja, ada yang sibuk sebagai ibu rumah tangga, ada yang kemudian sebagai karyawan, dan seterusnya. Akhirnya kami buat dalam bentuk mentoring. Nah, apa itu mentoring? Mentoring itu adalah proses pembelajaran dalam bentuk hubungan saling mendukung dan mengawasi pengawasan antara 2 orang atau lebih, di mana ada seseorang yang dianggap memiliki kemahiran dan kemampuan. Nah, ini kita sebutlah sebagai mentor ya. Posisinya di sini adalah tim kami ya. Jadi tim kami nanti akan menjadi mentor, itu posisinya sebagai orang yang akan membimbing ya. Lalu kemudian ada orang yang dibimbing, kita sebut sebagai mentee ya. Jadi dalam proses inilah kemudian terjadi transfer pengetahuan dari seorang mentor kepada mentinya. Nah, dalam proses pembelajaran ilmu waris dengan teknik mentoring ini dilakukan secara bertahap ya. Jadi nanti kita akan berikan materi setiap hari sedikit demi sedikit itu selama 15 hari ya. Jadi belajarnya tidak perlu lama, cukup sekira-kira 10, 15 atau 20 menit aja per hari ya. Dalam bentuk video pembelajaran, lalu kemudian nanti disimak ya, simak video pembelajaran tersebut, lalu kemudian setelah itu apa namanya praktek ya. Nah, apa saja selama 15 hari itu? Ya, jadi kita belajar mulai dari pertama materi tentang kapankah terjadi pembagian harta waris ya. Nah, kemudian juga belajar tentang siapa saja calon ahli waris, ya. Kemudian apa saja langkah-langkah untuk bisa mengingat porsi waris, sampai kemudian bagaimana melakukan perhitungan, ya. Jadi bagaimana melakukan perhitungan, baik kasus warisnya itu kasus waris normal atau mungkin aul. Aul ini adalah kasus waris di mana ketika kita lakukan perhitungan waris itu ternyata hartanya tidak cukup. Jadi harta yang mau dibagikan itu tidak cukup. Atau mungkin juga hartanya lebih ya. Jadi kalau hartanya tidak cukup itu pakai teknik aul, kalau lebih pakai teknik namanya rot ya. Dan ini sudah terjadi sejak zaman sahabat ya. Jadi kasus-kasus seperti ini sudah terjadi sejak zaman sahabat sampai kemudian terakhir dijelaskan juga bagaimana menyelesaikan pembagian waris yang ada di tengah masyarakat. Nah, eh, tadi disebutkan bahwa nanti akan ada proses bimbingan dalam bentuk pembelajaran setiap hari ya. Nah, maka nanti yang ikut mentoring itu akan ada latihan-latihan setiap harinya. Nah, bukan cuma diberikan latihan, tapi juga ada pembahasan daripada latihan-latihan tersebut ya, seperti itu. Nah, tekniknya bagaimana? Kemudian setelah belajar selama kira-kira 10 hari, lalu kemudian kita juga bimbing dalam bentuk pertemuan secara live, seperti ini di Zoom. Ya, jadi nanti akan ada sesi Zoom di mana Bapak Ibu nanti akan belajar seperti belajar di dalam kelas ya. Jadi kalau sekarang ini Bapak Ibu lihat saya mengajar di depan laptop, maka nanti di mentoring itu akan ada sesi di mana saya langsung di depan papan tulis seperti ini. Jadi Bapak Ibu saya akan mengajarkannya di papan tulis dan Bapak Ibu langsung praktek ya. Sehingga seperti suasana di kelas. Nah, seperti itu.
Nah, alhamdulillah dengan teknik mentoring seperti ini itu kemudian peserta itu sudah merasakan kemudian bisa menyelesaikan pembagian harta waris ya. Jadi ini ada testimoni ya. Misalnya ada kebetulan sekarang ini sudah batch ke-14 ya. Jadi dari batch-batch sebelumnya itu sudah ada banyak testimoni. Kami kutip salah satu testimoni nih ya. Misalnya salah satu peserta itu kemudian setelah ikut mentoring ini kemudian langsung praktek dan membagikan pembagian waris yang ada di masyarakat. Ya, alhamdulillah ketika beliau selesai itu kemudian memberikan testimoninya. Kenapa? Karena Bapak Ibu yang ikut mentoring itu tetap akan kita bimbing. Jadi meskipun mentoringnya sudah selesai, itu kemudian tidak dilepas. Jadi tetap dibuatkan grup dan kemudian ketika Bapak Ibu itu bertemu dengan masyarakat dan ingin menyelesaikan pembagian waris, tetap kita dampingi. Ya, seperti itu dalam bentuk grup. Nah, coba kita dengarkan ya salah satu apa namanya testimoni daripada peserta yang pernah ikut mentoring. Ya, kita coba dengarkan di sini ya. Ini ada, nah, Suaranya Ustaz belum ini. ya tidak keluar ya. Suaranya tidak keluar. Oh, tidak keluar. Oh, di saya sudah keluar ya. Di sharing itu ada pilihan untuk sharing audio. Oh, gitu ya. Bentar, bentar. Itu di sini ya, di zoom in ya. Iya, di atas kanan atas Sharing audio ya. kanan ya. Background. Oh, sharing sound. Oh, maaf ya. Oke, oke. Harusnya sharing sound. Oke. Dan memang Masya Allah, selama ini saya tuh mencoba belajar Sudah waris itu kedengaran dari ya? segala macam Sudah. sisi, dari segala macam guru Oke, itu oke. nggak ada yang nempel. Kalau bahasa orang Sunda tuh nggak ada yang napak, Pak. Jadi nggak mampir gitu di benak saya. Tapi begitu belajar sama Ustadz, Kita ulang ya apanya. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Saya dari Bandung, Ustadz. Ya. Jadi sebetulnya saya ini mau promo sedikit lah ya. Jadi saya tuh udah ikut mentoringnya Ustadz gitu ya. Jadi saya ikut yang tidak Zoom, saya ambil kelas mentoring yang 10 hari Ustadz ya. 15 hari. Jadi di 15 hari ya. 15 ya. Iya, pakai lanjut. Dipotong. Iya. 15 hari itu memang di sela-sela kesibukan itu masih tetap mengerjakan PR dan segala macamnya, dan memang Masya Allah selama ini saya tuh mencoba belajar waris itu dari segala macam sisi, dari segala macam guru itu nggak ada yang nempel. Kalau bahasa orang Sunda tuh nggak ada yang napak, Pak. Jadi nggak mampir gitu di benak saya. Tapi begitu belajar sama Ustadz Yusron ini, eh, mungkin betul ya pola mind mappingnya itu membuat, jadi sampai sekarang ini Ustadz kalau saya lagi misalnya merem gitu tuh saya udah kebayangin yang hawasi yang mana, yang usul yang mana, yang furu yang mana ya kalau gitu ya. Jadi lebih mudah Alhamdulillah saya Allah menggambarkan. memudahkan ya. Iya. Nah, memang begitu. Jadi kata saya sesederhana itu. Mungkin itu dulu saja Ustadz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini bagian daripada testimoni ya yang sudah pernah ikut mentoring dan bahkan sebagian menyebutkan bahwa alhamdulillah sudah bisa membayangkan pembagian harta waris ketika melihat tembok ya. Jadi tidak perlu membawa buku atau mungkin tabel pembagian waris ketika ingin melakukan pembagian harta waris. Oke, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin seperti ini apa namanya gambaran tentang bagaimana trik mempelajari ilmu faraid dengan teknik mind mapping ya. Oke, baik mungkin ada yang ingin didiskusikan, tapi sebelumnya saya kembalikan dulu ke Pak Rahmat. Ya, silakan Pak Rahmat dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz. Oke, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insya Allah kita akan ada sesi tanya jawab setelah ini. Ya, tadi disampaikan Ustaz bagaimana pembelajaran kita tentunya kalau betul-betul ingin mendapatkan ilmu cara mudah, trik mudahnya itu butuh waktu. Ini ada 15 kali pertemuan itu, tapi itu membuat Bapak Ibu belajarnya fleksibel. Jadi waktunya kapan saja itu tidak terikat karena tidak di Zoom seperti sekarang. Kalau sekarang kan Bapak Ibu harus
standby nih di monitor, di layar monitornya atau di handphonenya itu jam 8 ya sampai jam 9.30. Nah, kalau di mentoring kita buat tidak. Tapi Bapak Ibu bisa gunakan waktunya kapan ada kosong, maka di situ Bapak Ibu mulai belajar. Nah, jadi sebelum kita lanjut tanya jawab, saya sedikit lanjutkan biar nggak penasaran yang sudah disampaikan Ustaz Yusron tadi. Di sini akan saya coba bagikan informasi tentang programnya. Ya, kita ini sebenarnya Bapak Ibu dari Kafawari Center, lembaga training khusus ilmu faraid ini, membuat ini sebagai solusi sebenarnya ya, karena kita sebenarnya menyelenggarakan untuk pembekalan ini 4 langkah mudah itu sebenarnya melalui training. Namun banyak yang ternyata terikat waktu kerja, apa kesibukan dan lain-lainnya sehingga tidak bisa mengikutinya. Kemudian masalah lain ke masalah finansial. Kalau training itu mungkin masih agak tinggi, maka kita berusaha membantu dengan adanya mentoring ini. Nah, ini programnya mentoring ini insya Allah sudah banyak ya membantu juga. Dan ini juga sebenarnya tujuannya juga membantu agar kasus-kasus waris yang ada di masyarakat jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti seperti ini ya. Ini fakta-fakta di lapangan banyak. Tentu ini tidak ingin kita terjadi, maka kita coba mencari pembelajaran. Nah, ilmu ini kita buat khusus memang karena ini bukan ilmu sekedar kita memberikan materi apa menyampaikan kajian bukan, tapi kita di sini betul-betul ada latihan-latihan. Makanya kita juga membuat rumusan khusus, strategi khusus. Nah, inilah makanya kita bekali dengan kelas training dan mentoring. Nah, ini bukan training tapi dalam bentuk mentoring di mana 15 hari Bapak Ibu akan belajar di mana dibekali dari video yang dikirimkan setiap pagi insya Allah dan Bapak Ibu bisa membukanya kapan saja. Makanya di sini kami insya Allah kan ya mentoring ilmu waris ini dengan 15 hari jago mentoring waris karena itu sudah membuktikan banyak orang. Nah, tetap sama, nanti belajar teknik mind mapping kita ajarkan bagaimana itu, sehingga tadi testimoni itu yang sudah banyak dikatakan peserta, seperti melihat tembok aja itu sudah bisa melihat jawabannya. Mungkin seperti yang ada di background saya itu kan sudah tergambarkan itu jaringannya atau rangkaiannya, nah itu sudah terpetakan di pikiran. Nah, jadi kalau belajar di sini insya Allah tidak harus menghafal satu persatu, ada 25 penerima waris, tapi cukup ya mengerjakan apa yang kita sudah berikan konsepnya, mind mapping itu. Jadi insya Allah bisa hafal tanpa menghafal ya. Jadi belajar di sini tidak perlu menghafal, walaupun ada 25 penerima waris, ada porsinya, tidak perlu menghafal ya. Kemudian dibimbing dengan latihan dan ada praktek langsung selama 15 hari. Jadi 15 hari itu Bapak Ibu akan terus walaupun dapat materi juga ada latihan-latihan dan itu latihan akan diberikan kepada Bapak Ibu dan dikerjakan untuk menguatkan mind mappingnya. Nah, langsung sama Ustadz Yusron yang sudah menjadi praktisi ilmu farid dan trainer ilmu waris dan Bapak Ibu belajar di sini insya Allah ya sangat membantu karena fleksibel. Artinya kalau Bapak Ibu pagi sibuk, siang sibuk, atau pagi sibuk boleh nggak siang boleh. Ternyata siang juga nggak sempat boleh sore dipelajari. Nggak sempat juga malam juga nggak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu tetap usahakan bisa mendengarkan videonya satu hari itu. Nah, Bapak Ibu nanti juga akan mendapatkan latihan-latihan. Nah, ini juga tadi membantu finansial biayanya sangat terjangkau insya Allah. Nah, ini cocok untuk siapa saja sebenarnya ya. Semua pelajar, mahasiswa maupun masyarakat umum. Jadi pembelajaran ini via video yang kami kirimkan setiap hari. Namun ada juga bonus itu kami berikan grup Zoom nanti ada Zoom juga. Nah grup WhatsApp ini untuk latihan dan juga konsultasi. Jadi ini tetap eksis atau tetap ada selama belajar dan seterusnya. Nah jadi ada grup WhatsApp diskusi dan konsultasi khusus. Nah ini Bapak Ibu insya Allah akan dimulai pada tanggal 1 sampai 15 Januari. Nah harganya berapa HTM-nya? Nah ini HTM-nya kan tadi sudah dilihat di sana. Normalnya itu 250.000 ya. Jadi emang ringan, insya Allah terjangkau. Nah, namun untuk ini pun kami berikan diskon 50%. Jadi tidak 250.000, kami kasih diskon 50% untuk promonya hanya 175.000 saja. Nah, insya Allah kalau kita hitung-hitung ya 175.000 dibagi 15 hari misalnya ya, 15 kali pertemuan, 15 video, itu lebih kurang nggak sampai 15.000 ya paling 12.000. Jadi satu hari itu ya biayanya sangat-sangat terjangkau ya, kalau bilang murah itu relatif ya. Nah, inilah Bapak Ibu informasinya dan khusus Bapak Ibu yang malam hari ini hadir itu suatu keberuntungan yang malam hari ini hadir dan langsung melakukan transfer ya boleh difoto atau di capture atau screenshot yang ada di sini. Bapak Ibu hanya bayar 135.000 saja. Nah, ini kami berikan memang untuk orang-orang yang mau serius belajar
dan seperti yang mau berhadir pada malam hari ini juga berarti kan ada kesungguhan dan ada keberuntungan juga ya dapat harga hanya 135.000 dari 250.000 coret. Nah, ini harga normal kita promonya. Ya, emang harga promo dari normal 250.000 promonya segini. Tapi untuk Bapak Ibu yang hadir hanya 135.000 saja. Jadi silakan di screenshot atau foto agar nampak rekeningnya ini. BSI, nomor rekening saya Rahmat Junaidi. Silakan Bapak Ibu transfer. Kalau sudah nanti bisa dikonfirm di nomor handphone saya. Nah, informasi berikutnya Bapak Ibu, kalau yang hari ini mungkin tidak hadir atau mungkin ingin melihat kembali tontonan video ini, boleh nanti rekamannya ada di sini ya, webinar waris. Nanti saya infokan juga di chat grup, chat Zoom ini. Nah, ini kalau yang info belajar waris mungkin sudah ada yang bergabung, belum nanti saya sampaikan juga. Nah, Bapak Ibu mungkin ada yang mau konsultasi, mungkin nggak sempat hari ini atau mungkin tidak mau secara umum, nanti boleh pelajari atau tonton juga ke media sosial kami yang sudah kami buat baru ini ya, baru sebulan lebih kurang ngomongin waris namanya. Ada di Instagram, Facebook, YouTube, dan TikTok. Jadi silahkan diikuti. Nah, ini konsultasi waris bagi Bapak Ibu yang nantinya mungkin nggak sempat di sini atau mungkin mau secara khusus. Jadi kami ada 3 pembelajaran sebenarnya, tapi saat ini yang aktif itu eh, Zoom sama privatnya. Ini Bapak Ibu kami ada secara gratis, ini melalui WAG, ada juga secara gratis melalui Zoom. Bedanya kalau WAG ini kondisional ya, kalau di WhatsApp. Tapi kalau di Zoom itu insya Allah setiap pekan di awal bulan. Namun ada juga orang yang tidak mau disampaikan di grup, apa di Zoom, di grup, karena umum ya. Jadi ada yang mau privat. Nah, kami juga menyediakan untuk privat itu konsultasi dengan akad profesional. Dan Alhamdulillah kami sudah banyak membantu orang untuk konsultasi ini. Bahkan salah satu kesultanan yang ada di Indonesia, Sultan itu Bapak Ibu paham ya gimana katanya. Nah ini kesaksiannya bisa kita dengarkan bersama. Sebentar ya, kita videonya belum ya. Oke, kita dengarkan dulu. Insinyur Tengku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Tengku Rajali Pansa selaku Ketua Yayasan Sultan Mahmud Ar-Rasyid. Bersama ini menerangkan bahwa pembagian waris dari Sultan Mahmud Ar-Rasyid, pendiri Istana Medan yang telah wafat tahun 1924, sudah selesai. Dibuat oleh Ustadz Yusran Ramli dan sudah diperiksa dan dinyatakan sesuai dengan hukum faraid oleh Majelis Ulama Indonesia Kota Medan. Kami, ahli waris Sultan Mahmud Ar-Rasyid, lebih kurang 300 orang, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ustadz Yusran Ramli. Semoga pembagian waris sesuai faraid ini memberi keberkahan bagi keluarga besar kami di Istana Maimun Medan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Ini wabarakatuh. salah satu. Jadi Bapak Ibu kalau mau konsultasi secara private khusus seperti itu juga bisa. Kami ada ada paket A, paket B ya. Ini untuk memudahkan saja bisa dengan video call WA ataupun melalui Zoom seperti sekarang ini. Nah itu Bapak Ibu kalau mau bertanya boleh nanti hubungi di 0812 6458733 atau kalau mau cepat responnya langsung ke saya Rahmat Junaidi di 0853 55517722. Nah itu mungkin informasi yang bisa kami berikan untuk saat ini. Nah, yang sudah transfer nanti kabari aja ya. Oke, baik langsung saja tanya jawab. Bapak Ibu boleh via Zoom ataupun langsung raise hand. Kami akan persilakan untuk membuka mic-nya. Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya? Terlebih dahulu siapa? Ini waktu kita 9:29 dah. Kita kasih waktu ya untuk 2 penanya boleh deh. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Open mic langsung nggak apa-apa. Silakan. Masih ada waktu kita 5 menit lagi sebelum kita close. Mungkin bisa lewat kolom chat ya kalau Ya di misalnya chat juga boleh. agak malu kalau apa. Silakan ada Bapak Ibu yang mau ditanyakan. Oke, satu penanya kita tunggu. Ini saya kirim di chat Zoom ya, yang tadi jika ada yang mau transfer.
Oke, itu ada di chat Zoom. Oke, belum ada ya everyone. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini transfer 135.000 tadi ya. Silakan nih langsung di copy ini yang saya kirimkan di chat Zoom. Oke, ini untuk rekaman dan join WAG-nya juga silahkan ada di sini. Oke, ini satu pertanyaan Ustadz dari Bu ini ya, Bu ini jadi. Terima kasih atas pemaparan tentang trik pembagian warisnya. Jazakumullah khairan. Oh, ini doa. Oke, tak baca aja Ustadz ya. Jazakumullah khairan kasiran Ustadz Isran, Ramli dan Ustadz Ahmad. Semoga Ustadz Isran dan Ustadz Ahmad sehat selalu dan penuh berkah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Oke, Amin, amin terima ya kasih Rabbal Bu Alamin. ini. Oke, baik. Kalau mungkin belum ada pertanyaan, nanti bisa ikut di event berikutnya. Masih ada kesempatan. Bapak Ibu silakan masuk di grupnya itu yang sudah dikirimkan. Mungkin sebelum kita tutup, Ustaz ada closing statement untuk memotivasi kita untuk belajar waris. Silakan, Ustaz. Iya, jadi baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada satu pertanyaan mungkin ya, kenapa kita harus belajar ilmu faraid ya? Jadi kita tahu bahwa setiap kita ini pasti akan wafat dan pasti akan berlaku hukum di dalamnya. Ya, oleh karena itulah maka setiap yang wafat hartanya itu wajib dibagi sesuai dengan hukum waris Islam yang disebut dengan hukum faraid. Nah, ilmu ini penting kita pelajari. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mewasiatkannya kepada kita ya. Ta'allamul faraidah wa alimuhun nasa. Jadi setiap muslim yang wafat maka hartanya wajib dibagi sesuai dengan hukum faraid. Hukumnya adalah fardu ain ya setiap individu. Nah, adapun mempelajarinya ini memang hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya bahwa di suatu kampung haruslah ada sejumlah orang yang itu kemudian bisa dijadikan sebagai rujukan untuk menyelesaikan persoalan waris ya sehingga Bapak Ibu bisa bayangkan ya seandainya misalnya orang yang menjadi rujukan itu adalah Bapak Ibu sekalian. Nah, sehingga Bapak Ibulah yang kemudian mendapatkan pahala ya, pahala yang itu kemudian mengangkat dosa orang satu kampung ya. Kenapa? Karena ketika kemudian di suatu kampung itu sama sekali tidak ada orang yang kemudian bisa dijadikan sebagai rujukan, maka hukumnya berdosalah orang satu kampung tersebut. Nah, tapi kalau misalnya Bapak Ibu menjadi bagian daripada orang yang kemudian bisa menguasai ilmu ini, ya mampu menyelesaikan pembagian hukum faraid, maka Bapak Ibulah yang kemudian menggugurkan dosa orang satu kampung tersebut. Sehingga kita bisa bayangkan ya bahwa di akhirat kelak ketika kita semua dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap pelaksanaan setiap kewajiban kita, ya maka eh, orang-orang di kampung kita itu akan memberikan kesaksian ya. Jadi akan memberikan kesaksian bahwa kewajiban ini itu sudah dilaksanakan oleh si fulan. Dan si fulan itu adalah Bapak Ibu sekalian. Nah, Masya Allah, betapa besarnya pahala yang bisa kita dapatkan. Nah, oleh karena itulah kami memotivasi buat diri kami dan juga buat kita semua untuk kemudian bersemangat mempelajari ilmu ini. Mungkin seperti itu ya, Pak Rahmat sebagai motivasi buat kita semua. Saya kembalikan ke Baik. Pak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, ini kesempatan kita belajar dan Insya Allah Bapak Ibu di sini kami di Kafawari Center. Kalau memang Bapak Ibu mungkin saat ini belum bisa mengikuti mentoring, maka nanti ada kelas training, silahkan diambil. Dan sekali lagi untuk mentoring ini sangat membantu. Tadi sudah ada kesaksian dari seorang ibu bagaimana bisa merasakan ya, karena belajarnya di sini tahap demi tahap. Jadi hari pertama ada video pemaparan yang akan memberikan Bapak Ibu bagaimana mengenal ilmu forex tadi dan juga nanti bagaimana mengenal ahli waris itu dan sampai pembagian warisnya. Dan nanti juga sampai kepada perhitungan matematika.
Jadi ada kesempatan juga Bapak Ibu langsung praktek ya, walaupun nanti tidak langsung seperti sekarang Zoom, tapi Bapak Ibu bisa langsung mengerjakannya latihan-latihan yang kami berikan. Dan insya Allah ada satu kali kesempatan, yaitu dalam bentuk Zoom seperti sekarang, Bapak Ibu langsung berhadapan dengan Ustadz di layar monitor Bapak Ibu, di papan tulis Ustadz akan menyampaikan cara menghitung waris perhitungan matematikanya. Itu sangat membantu untuk bagi peserta yang telah belajar menonton videonya 1 sampai 10 hari ke-10 paling tidak. Nah, lagi Bapak Ibu, silakan ambil kesempatan ini. Kami tunggu hari ini. Langsung nanti informasikan. Tadi nomor handphone sudah saya berikan juga. Atau kalau masih ada pertanyaan, silakan hubungi di 0853 5551 7722 tadi dengan nomor saya, Rahmat Junaidi. Baik, itu saja untuk malam hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi di event-event selanjutnya. Sampai jumpa di mentoring. Insya Allah tanggal 1 Januari sampai 15 Januari 2026 tahun depan ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini bersama-sama kita bacakan hamdalah. Alhamdulillah alamin dan Alhamdulillahirabbil doa penutup alamin. majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Kami dari Kafa astaghfiruka. Wali Center mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf atas semua kesalahan dan kurangan. Mohon ampun kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, syukran warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Bapak Ibu Ya, semuanya. afwan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Izin kita. Terus.